Assalamualaikum, Buya. Saya mau menanya satu hal yang selama ini tersimpan di keyakinan saya, karena pernah juga mengaji, mendengar bab-bab seperti ini, walaupun sedikit. Apakah memang tergolong fardu ain kah soal roh ini, seperti fardu ainnya tentang bab wudu atau aqaidul iman yang teori? Gimana tentang ini, Ustaz Buya? Iya, iya. Terima kasih. Masih ingat hadis Sayyidina Jibril bertanya Islam, iman, ihsan, kiamat? Masih ingat? 4 ya? 4 ilmu yang antum wajib tahu semua. Secara ilmu fikih itu namanya hukum fikih ya, fardu ain. Misalnya cara tohara bersuci, ya itu dia. Kalau di fikih bersucinya fisik atau batin? Ya. Iman ini akal sama kolbu. Akal sama kolbu. Maka pembersihannya adalah ngaji. Jadi kita ngaji gini nih, pembersihan akliyah sama kolbiyah. Ngaji, diskusi itu bagian dari situ. Jadi mandi wajibnya akal adalah belajar kepada yang alim. Dia mandi itu. Ya. Kolbu di gerbang kearifan ihsan dimulai talqin zikir. Dikenalkan siapa itu kolbu, apa itu kolbu, lalu dia berkiblat kemana aja, itu sudah di gerbang ihsan. Maka dalam bab ihsan namanya ma'rifatur ruh. Bukan ma'rifatul nafs lagi, ma'rifatur ruh. Mengenal ruh. Intinya satu, anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau ibadah perlu merasakan Allah berhadap-hadapan. Antum nanti akan meragukan sholat kalau nggak pernah merasa koneksi dengan Allah. Ini benar nggak nih sholat saya? Pasti begitu. Jadi kira-kira khusyuk itu saya nggak bilang wajib atau sunat. Darurat. Hajat kita kepada khusyuk itu darurat atau tidak? Membantu gimana? Bagi saya darurat. Kalau orang nggak khusyuk, waduh kasihan. Kasihan hidupnya. Nikmat khusyuk itu aladzu minal wata' 70 marrah. Ya. Nikmat khusyuk itu lebih indah dari malam pertama orang menikah. Bukan malam pertama antum nyantri. Malah lebih indah. Kenapa? Kenikmatannya bukan di fisik. Kenikmatannya di mana? Masuk ke kolbu, masuk ke ruh. Di situ orang merindukan sholat itu karena itu. Karena dia rindu mau ketemu Allah. Gak tahan mau ketemu Allah. Maka Nabi kalau udah azan, beliau udah siap-siap, udah beres-beres semua, tinggal berangkat ke masjid. Walaupun Nabi mau kapan aja bisa ketemu Allah, tapi yang formal namanya sholat. Nabi mah kapan aja sholat kolbunya. Yazkurullah ala kulli ahyani. Hadis sahih. Ya. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, nabiku itu, nabimu itu, suamiku itu, guru besar kita, Nabi Muhammad. Itu sholatnya setiap nafasnya. Yazkurullah ala kulli ahyani. Berzikir sholat, itu sholat hakiki namanya. Setiap nafas. Itu Nabi. Jadi, mengenal diri, mengenal hakikat terdiri, ini fardu ain di bab al-ihsan. Nah, kita lagi di taraf mana nih? Kalau anak-anak kecil kan tarafnya baru bab fikih, al-Islam. Anak kecil jangan diajarin ma'rifatul ruh. Jangan diajarin itu. Ntar kalau sudah mulai berpikirnya waras, masuk ke bab al-iman, belajar akidah, sifat 20. Jadi jangan dipertentangkan antara fikih dengan sifat 20. Belajar sifat 20 akidah Asy'ariyah. Ya. Kalau sudah matang akalnya, nanti dia haus. Ini makanya antum haus kan? Udah jam 9 lewat begini masih duduk aja. Itu kehausan itu yang bikin kita tahan. Coba kalau dihitung-hitung, antum baca Quran sendiri. Setengah halaman udah mulai ngomong nafsnya. Lama amat sih kamu, kapan selesainya? Tadi aja kita sholat ada yang ngomong begitu kok dalam hatinya.
Ya. Terbersit di hatinya, waduh udah kenyang nih. Lama lagi bacanya. Itu biasa, itu normal. Yang ngomong siapa? Kalau ruh dia girang. Ruh itu girang kalau sholat panjang. Jadi kalau sudah dewasa akalnya, sudah masuk ke gerbang kearifan, udah mulai fokus di ilmu qalbu, khusyuk, nyari tenang, wajib belajar ma'rifatur ruh. Ujungnya al-ihsan. Hukumnya hukum rohani. Kalau tadi hukum akal qalbu, al-iman, al-islam, fikih, hukum zahir. Jadi 3 ilmu ini tidaklah bertentangan, ini ilmu sepertiga luar, sepertiga akal, sepertiga batin. Nah, nanti kalau sudah oke di bab kolbu, baru belajar akhir zaman. Kalau enggak nanti galau. Baru ngomong dukun di mulai Ramadan udah ketakutan. Se-Indonesia takut. Dia udah bikin orang takut, nggak minta maaf kan habis itu? Nggak ada minta maaf. Betapa beratnya. Ya, untuk rendah hati itu berat. Mencabut kalam sendiri kalau salah, itu berat. Jadi Imam Syafi'i itu susah. Imam Syafi'i kata Imam Ahmad, guruku Muhammad bin Idris Syafi'i, ketika beliau berpendapat sesuatu, lalu kami sampaikan, wahai Tuan Syekh, kami ketemu hadis ini dengan riwayat fulan. Imam Syafi'i bilang, oh ini sahih. Ya udah, saya tinggalkan ini, saya ambil hadis yang kamu sampaikan. Maka sebelum Imam Syafi'i pindah dari Baghdad ke Mesir, apa kata beliau? Ya ahlal hadis, wahai ahli hadis di Baghdad, jika kalian dapat hadis yang baru tentang persoalan-persoalan hukum, fa akhbiruni, kabarkan aku. Dia ngomong ke muridnya coba. Bisa begitu. Jadi teman-teman yang melakukan Allah, kita harus naik. Nah, mungkin sekarang ada teman kita senangnya sanat. Nah, dia nggak akan kuat ngaji beginian. Takut dia. Nggak apa-apa. Antum jangan ejek dia, biarin. Nanti ada yang lagi senang belajar filsafat. Ajak kayak gini juga nggak nyambung. Nggak apa-apa kok. Nanti kalau udah mentok, baru masuk ke sini. Ini kan orang-orang udah mentok nih. Ada yang dientokin gitu ya. Ada yang ditarik-tarikin. Ada yang menganugerah dari Allah. Dan ini anugerah besar. Saya juga merasa dapat anugerah dari Allah. Kitab-kitab mulia ini. Ahli hadis, wali-wali besar ini. Allah izinkan saya membacanya. Dan Allah beri pemahaman. Dan saya yakin itu bukan pemahaman saya pribadi. Tapi itu dianugerahi. Kalau nggak ribet loh kita begini. Bener nggak? Ini Ustadz Sinda nih jago baca kitab. Gimana? Ribet nggak kitab Khatamul Aulia? Ribet. Ada kitab ini ribet juga, ini 11-12 sama ini. Awarul Ma'arif standar dia, bahasanya itu enak lah. Yang torikohnya Ba'alawiyah, Syaziliyah, Mubtadi itu senang baca Awarif. Karena pesan dari Sidi Abdullah Al-Haddad, kalau antum mau belajar tasawuf, yang melekat dengan ilmu riwayat sanad ahli hadis, bacanya Awariful Ma'arif. Gitu. Ya, jadi antum yang takut-takut ngaji yang level-level Jabarut Malakut, ya ngajinya Awariful Ma'arif aja. Nih kitabnya ya, cari. Nanti kita kasih sanadnya insya Allah. Gimana, udah?